Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fauziah dengan NPM 2305100110. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa saya tentang tugas UTS mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah saya kerjakan, yaitu menganalisa kesalahan-kesalahan yang ada dalam artikel sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. Jadi kesalahan yang dimaksud itu bisa kesalahan penulisan ejaan, kesalahan kata baku dan kata tidak baku, kesalahan penulisan gabungan kata, kesalahan penggunaan tanda baca, dan juga kesalahan penggunaan kalimat efektif. Bidang keilmuan yang saya ambil adalah arsitektur. Jadi, saya akan menganalisa teks artikel di bidang arsitektur teman-teman. Dan juga, saya sudah mencantumkan link artikel-artikelnya pada kolom deskripsi box. Jadi, jika mau dicek, silahkan ya teman-teman. Untuk artikel yang pertama, berjudul Urbanisasi Butuh Solusi Arsitektur, yang ditulis oleh Yanita Petriela di webbusiness.com. Jadi langsung aja, kesalahan yang saya temukan pada artikel ini terletak pada paragraf pertama. Seperti yang bisa dilihat, kata bahasa Inggris yaitu Transforming Lives Human Entities bertajuk Human Skill versus Urban Skill. Nah, kenapa sih kok bisa salah ya? Jadi teman-teman, penulisan kata asing itu harus menggunakan huruf yang bercetak miring ya, sesuai dengan aturan EYD. Sedangkan dalam artikel ini itu masih belum menggunakan huruf miring. Tapi teman-teman udah pada tahu belum nih aturan huruf yang bercetak miring dalam EYD itu ada apa aja sih? Nah, kenalan yuk. Jadi yang pertama, huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, yang terakhir ini yang kita pelajari atau yang kita analisa barusan ya teman-teman. Jadi, ada huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Loh, bentar-bentar. Kalau gitu, paragraf yang ada di bawahnya gimana dong? Kan itu ada kata dalam bahasa asing, kenapa nggak pakai huruf miring? Jadi teman-teman, perlu dicatat juga ya bahwa nama diri seperti nama orang, nama lembaga organisasi, atau nama merek dagang dalam bahasa asing atau dalam bahasa daerah itu tidak ditulis dengan huruf miring. Oke, udah dipahami bukan teman-teman? Untuk selanjutnya, artikel yang kedua, judulnya Arsitektur, Pengertian dan Perjalanan Sejarahnya, yang ditulis di Perkimtaru pemkomedan.go.id. Jadi, kesalahan pertama yang saya temukan ada pada kata ini teman-teman, objek. Kenapa sih? Jadi, dalam KBBI, penulisan yang benar itu objek ya teman-teman, bukan objek. Jadi objek sendiri itu merupakan bentuk tidak baku dari kata objek. Untuk kesalahan kedua ini, saya menjumpai adanya kesalahan tanda baca dalam artikel, yaitu pada tanda hubung dan tanda garis miring. Jadi sebelumnya kita harus tahu nih, mana tanda baca yang menggunakan spasi, baik sebelum ataupun sesudah kalimat, atau mungkin sebaliknya ya. Jadi, tanda hubung dan tanda garis miring sendiri termasuk ke dalam tanda baca pembatas teman-teman. Apa sih tanda baca pembatas itu? Jadi, tanda baca pembatas itu adalah tanda baca yang membatasi satuan bahasa, baik kata, frasa, dan lain sebagainya ya. Jadi, kelompok ini terdiri atas tanda hubung, tanda pisah, dan tanda garis miring. Ketiga tanda baca pembatas tidak diberi spasi baik sebelum maupun sesudah kalimat ya. Nah, bisa dilihat pada artikel ini nih, sebelum dan sesudah tanda bacanya kan masih menggunakan spasi ya teman-teman. Jadi hal tersebut merupakan kesalahan ya. Ya,
Jadi, sekian dulu pemaparan dari hasil analisis artikel yang telah saya analisis. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada hasil analisa yang saya, mohon kiranya maafkan saya, karena kita masih sama-sama belajar. Dan juga, terima kasih telah menonton video sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.